Coba bayangin nih, mempertaruhkan segalanya, gagal total berkali-kali di depan mata seluruh dunia, tapi pada akhirnya malah berhasil mengubah masa depan. Nah, itulah kisah Elon Musk, sebuah perjalanan dari titik paling bawah menuju puncak yang gak terbayangkan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Perjalanan dia itu nggak dimulai dengan mulus, sama sekali. Jauh sebelum kita kenal roket dan mobil listriknya, masa kecilnya itu penuh kesulitan. Termasuk perundungan fisik yang parah banget, sampai bikin dia harus masuk rumah sakit. Dan ternyata kesulitan itu nggak berhenti di masa kecilnya aja. Saat dewasa, dia membangun impian yang luar biasa tinggi. Tapi dia juga harus nonton semua impiannya itu goyah, nyaris hancur lebur di ambang kebangkrutan. Bahkan nih, waktu dia mencoba meraih bintang-bintang, kegagalannya itu bukan main-main, tapi benar-benar spektakuler. Meledak, meledak lagi. Setiap ledakan itu membakar jutaan dolar dan tentunya mimpi-mimpinya. Tapi ini dia yang bikin ceritanya luar biasa. Dari puing-puing kegagalan itulah lahir inovasi yang mengubah dunia. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya seseorang bisa bangkit dari kehancuran kayak gitu dan malah jadi sukses? Nah, ini yang mau kita bongkar. Oke, untuk bisa ngerti Elon Musk yang sekarang, kita harus balik dulu ke awal mula ceritanya, ke masa kecil yang, bisa dibilang, ngebentuk mental bajanya. Jadi Elon ini lahir di Afrika Selatan tahun 1971. Waktu kecil, dia itu bukan tipe anak yang populer gitu. Dia lebih suka menyendiri, dikelilingi tumpukan buku, dan ini gila sih, dia bisa baca sampai 10 jam sehari. Bayangin kayak nelen satu perpustakaan cuma buat muasin rasa penasarannya. Sekolah itu bukan tempat yang ramah buat dia. Dia sering jadi korban bully, bahkan sampai pernah dipukulin parah banget sampai masuk rumah sakit. Tapi justru dari pengalaman pahit itulah dia dapat pelajaran paling penting dalam hidupnya. Dunia ini keras, dan kalau mau bertahan, kamu harus jauh lebih keras. Oke, kita lompat ke babak berikutnya. Di sini nih, dia mulai ngebangun semacam model perang buat ambisinya yang super besar itu. Jadi di umur 17, dia nekat pindah ke Amerika Utara bawa mimpi besar. Terus tahun 1995, dia bikin perusahaan pertamanya. Namanya Zip2. Nah, etos kerjanya ini gila banget. Dia kerja siang malam, beneran tidur di kantor, mandinya aja di fasilitas umum. Semua dilakuin demi satu hal, ngejar visinya. Dan setelah 4 tahun kerja keras kayak gitu, semua pengorbanannya kebayar lunas. Zip2 laku dijual seharga 300 juta dolar. Di umur 28 tahun, Elon Musk resmi jadi jutawan. Tapi, apa dia istirahat? Oh, tentu tidak. Itu bukan gaya Elon. Dia langsung putar lagi sebagian uangnya buat bikin X.com, yang nantinya kita kenal sebagai PayPal. Dan cuma beberapa tahun setelah itu, di 2002, eBay beli PayPal seharga 1,5 miliar dolar. Gila kan? Dari jutaan langsung loncat ke miliaran. Oke, dari penjualan itu Elon dapat bagian sekitar 180 juta dolar. Coba deh pikirin, kalau kita punya uang segitu banyak, kebanyakan orang pasti udah pensiun. Santai di pantai kan? Tapi bukan Elon. Buat dia, uang itu bukan garis finish. Uang itu amunisi. Nah, disinilah ceritanya jadi bener-bener gila. Bukannya nyimpen duitnya baik-baik, dia malah nekat mempertaruhkan semuanya. Jadi, dengan 180 juta dolar itu, dia ngelakuin sesuatu yang gak kepikiran sama orang lain. Dia mempertaruhkan semua uangnya ke dua ide yang dianggap gila saat itu. Pertama, SpaceX, perusahaan roket swasta yang mau nantangin dominasi pemerintah kayak NASA. Kedua, Tesla, yang mau buktiin kalau mobil listrik itu keren, bukan cuma mobil golf aneh. Semua ahli waktu itu bilang, Elon, udah gila. Dan untuk sementara waktu kayaknya para peragu itu benar, taruhan gilanya ini justru ngebawa dia ke titik paling rendah, paling kelam dalam hidupnya. Tahun 2008 itu benar-benar mimpi buruk buat dia. Peluncuran pertama SpaceX meledak. Peluncuran kedua gagal lagi. Peluncuran ketiga hancur lebur. 3 kali gagal, jutaan dolar hangus gitu aja. Dan seolah itu belum cukup, di saat yang sama Tesla juga kehabisan duit. Benar-benar di ujung tanduk. Tekanannya luar biasa, sampai-sampai dia dihadapkan pada pilihan yang paling pahit buat seorang founder. Pakai sisa uang terakhirnya buat makan, atau buat bayar gaji tim yang udah percaya sama dia. Ini udah bukan soal bisnis lagi, ini soal bertahan hidup. Tapi ya, seperti kata pepatah, habis gelap terbitlah terang. Dan disinilah titik baliknya terjadi.
Bener-bener di detik-detik terakhir, semacam keajaiban datang. NASA tiba-tiba ngasih kontrak raksasa yang nyelamatin SpaceX dari kebangkrutan. Gak lama setelah itu, Tesla ngeluarin Model S, dan boom, sukses besar. Mobil listrik keren akhirnya jadi kenyataan. Saat itulah, dunia akhirnya mulai ngelihat visi yang selama ini cuma ada di kepala Elon. Transformasinya benar-benar gak masuk akal. Anak pendiam yang dulu dibully di sekolah, sekarang jadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Dia benar-benar ngebentuk masa depan transportasi kita, baik di bumi maupun di luar angkasa. So, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kisah gila ini? Pertama, jangan takut gagal. Anggap aja kegagalan itu data buat belajar. Kedua, kalau mau hasil yang luar biasa, ya harus berani ambil risiko yang luar biasa juga. Dan yang ketiga, fokus ke masa depan yang pengen kamu bangun. Bukan pada ketakutan soal apa yang bisa salah. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau aja waktu itu Elon nyerah setelah roket ketiganya meledak. Kalau aja dia pasrah sama semua keraguan. Kira-kira dunia kita hari ini bakal sama nggak ya? Bakal ada mobil listrik sekeren sekarang atau roket yang bisa dipakai ulang? Kayaknya sih dunia bakal jadi tempat yang sangat berbeda. Pada akhirnya, kisah Elon Musk ini kan bukan cuma soal roket atau mobil listrik. Ini cermin buat kita semua. Saat kita dihadapkan pada kegagalan, saat rasanya udah nggak mungkin lagi, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau nyerah atau kita mau terus mencoba?